Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Media 123. Pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman ya teman-teman, berbagi konsep. Konsep apa? Konsep sebuah mobil ya teman-teman yang sedang ngetren, yaitu apa? Motorhome atau camper van. Ini dia teman-teman. Ya, ayo, ini mobil apa teman-teman? Kita lihat, pasti teman-teman tidak asing dengan mobil ini. Ya, kita lihat. Oke, langsung ya teman-teman. Nah, ini adalah Hyundai H1. Ya, Hyundai H1. Kita membuat konsep menjadi motorhome atau camper van dengan konsep yang berbeda ya, berbeda sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Oke ya, jadi saya cerita sedikit dulu. Ini Hyundai H1 tahun 2011. Oke, kita rubah menjadi setengah motorhome, atau ya kita bisa katakan konsep baru deh, motorhome sesuai kebutuhan. Ya, apa saja yang kita rubah dari Hyundai H1 ini? Ya, kita bisa lihat dari luar dulu. Dari luar sih tidak ada rubahan ya teman-teman. Dari luar standar, ban juga standar, semua bodi sekeliling dia standar. Oke. Oke, kita mulai dari sisi depan ya. Sebelum kita lihat konsep apa sih yang ada di dalam H1 ini atau Hyundai H1 yang kita sebut camper van, motorhome, atau setengah camper van ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita masuk ke bagian depan. Oke, nah bagian depan standar nih teman-teman ya. Bagian depan tidak ada perubahan ya. Pintu standar, semua standar ya, masih setir juga standar. Oke, dashboard standar. Di sini ada layar buat TV. Oke, semua standar, kita masih bisa lihat standar. Ya, ini untuk tipe bensin dan matic ya. Tentunya kalau perjalanan jauh lebih enak matic, jadi kita nggak terlalu lelah ketika kita menemukan macet. Oke, ini Hyundai H1 ya. Kelebihannya, kenapa kita pilih Hyundai H1? Masih ada beberapa brand mobil sebenarnya ya, seperti Elf ya, yang kita rubah biasa jadi camper van atau motorhome. Ada juga Hiace ya, Toyota Hiace, sangat umum karena dia gede. Terus ukuran ukuran kabinnya dia lebih tinggi ya. Ukuran kabinnya dia lebih tinggi, jadi bisa untuk berdiri ya teman-teman. Nah, kalau ini kan kita nggak bisa berdiri, agak bungkuk. Nah, kalau Hiace itu biasa orang akan membuat ada toilet di dalamnya ya. Oke, kita nanti lihat ya di dalamnya camper van ini seperti apa sih. Oke, tadi kita lanjutkan depan. Jadi H1 ini kita pilih karena kabinnya cukup luas untuk kelas mobil penumpang ya. Jadi depan aja nih sebenarnya bisa 3 nih ya teman-teman. Nah, ini bisa dibuka, kita lihat. Nah, ditekan, bisa ditekan, ini bisa ditekan seperti ini, kita buka. Nah ya, untuk kabin depan itu sopir di sini, di sebelah sini bisa 2 orang ya, atau 1 dewasa 1 anak-anak ya, kira-kira gitu ya, dengan kaki dilipat ya. Oke, itu yang pertama teman-teman dari H1 ini konsepnya.
Sekarang kita ke kabin bagian belakang ya. Nah ini dia ya teman-teman. Teman-teman pasti penasaran nih apa yang sudah kita rubah. Oke, kita buka. Kita buka teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ya, kita bisa lihat dulu penampakannya. Oke ya teman-teman. Jadi kita rubah H1 ini ya dengan konsep semi atau ya konsep baru lah motorhome ya, yang sesuai kebutuhan para pemilik ya. Jadi saya jelaskan kenapa sih ini kita bikin ini ada apa ya, kitchen set ya teman-teman, kitchen set di sini ya. Jadi fungsi dari kitchen set ini adalah sudah pasti yang pertama kita bisa cuci tangan. Oke. Kita bisa cuci tangan di sini. Kita bisa cuci tangan. Terus ini pun bisa jadi meja ya. Kalau kita berhenti makan bisa naruh piring, bisa naruh minuman, makanan semua di sini. Nah, ini nanti tempat keluar air di sini ya. Kita bisa isi. Nah, ini ada galon aquanya nih, teman-teman. Ada galon aqua, ini ada selang. Ya, selang. Oke, menuju ke sini. Ya, ini nanti keluar air. Tinggal dipencet ya, teman-teman. Nah, dari mana tenaganya? Ini bisa dicas. Ini bisa dicas ya. Oke. Itu ya satu teman-teman. Ini ada tempat penyimpanan juga. Oke. Bisa simpan kaos kaki, sandal ya teman-teman, kira-kira gitu ya. Ini kita buat sesuai dengan pintu ya teman-teman, jangan lupa kalau memang mau dibikin. Oke, ini ada lemari lagi satu buat pembuangannya wastafel ya teman-teman. Wastafel pembuangannya di bawah sini. Oke, ini ada laci, kita bisa pakai, ada gunting, ada piring. Oke, ada gunting, piring, naruh snack juga bisa kalau di perjalanan. Ini juga ada laci lagi. Lacinya ada 3 teman-teman. Ini ada satu lagi di bawah. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini dibikin supaya dia nggak gerak ya. Kalau di perjalanan kan goncang-goncang atau ngerem, kita bikinkan ini apa namanya teman-teman, penjepitnya. Ada penjepitnya ini, penjepit udang atau apa biasa istilahnya ya. Oke, ada kancingnya. Sebelah sini ada laci lagi teman-teman. Nah, ini tempat isi kompor. Oke, kompornya diangkat, bisa taruh di sini, portable ya. Ini nanti ada bisa isi ulang, ada tabung gasnya ya. Jadi kalau mau masak, bukan masak berat sih ya teman-teman, bikin kopi, bikin indomie, tapi jangan lupa pintu harus dibuka ya teman-teman ya, demi keamanan harus dibuka. Kita berhenti misalnya di rest area, kita bisa bikin kopi ya. Di rest area sih banyak kopi sih ya teman-teman, tapi kalau misalnya kita mau bikin atau kita berhenti di tempat yang jauh, tempat dingin, daerah gunung, kita bisa bikin kopi sesuai kebutuhan. Oke ya. Nah, di bawahnya ini juga sama ya teman-teman, ada penjepitnya, kita bikin supaya dia nggak gerak. Nah, dia diam nih teman-teman. Oke, ini ada laci lagi, isinya bisa sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ya, jadi yang pertama kita merubah atau menambah kitchen set ini ada di belakang kursi depan atau kursi sopir ya. Nah, ini itu diukur ya teman-teman. Ini diukur supaya nyetirnya tidak sempit nanti. Ini tetap lega ya teman-teman. Cuma ini menjadi agak kecil sedikit saja. Tapi memang ini juga bisa buat anak-anak. Ya, sana cukup lega tetap. Ya, kira-kira begitu. Oke, ya. Satu persatu ini kitchen set. Kita kasih jarak supaya orang bisa lewat ya, bisa duduk. Cuma memang kelemahannya memang kaki nggak bisa lurus aja. Kira-kira gitu. Tapi ini masih berfungsi ya teman-teman. Jadi aslinya kursinya di sini ya. Kita mundurkan ya, kita ukur supaya
keluar masuk tidak sempit ya. Jadi di depan bisa dua orang, ada anak-anak satu. Oke. Di baris kedua, oke, ini bisa 3 orang ya teman-teman. Ini kursi bisa diturunkan. Nah, seperti ini. Ya, ini bisa diturunkan. Oke, bisa diturunkan seperti ini. Nah, ini bisa dibuka. Jadi bisa 3 orang teman-teman di baris kedua. Ya, jadi buat keluarga yang terdiri dari anggota keluarganya total 5 atau 6, mobil ini masih oke ya, masih cukup. Sebenarnya mau 7 pun bisa ya teman-teman. Cuma nanti kita ke belakang ya, rubahannya seperti apa ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Lima, 6. Kira-kira bisa 6 ya. Nah, kalau bawa teman lagi mungkin bisa ya. Nanti di belakang kita jelaskan. Cuma memang duduknya miring. Oke ya, ada kitchen set. Ini kita naikin sedikit dari dari level lantai. Oke, yang lain tetap ya teman-teman. Nah, kira-kira gini penampakannya. Kita bisa lihat. Oke. Nanti saya akan jelaskan ya kenapa konsep ini kita buat seperti ini. Kita tur dulu untuk mobilnya. Oke, kita kembalikan dulu. Oke ya teman-teman. Jadi belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, ya belakangnya bisa tidur nih teman-teman. Kita bisa tiduran ya. Kita bisa tiduran. Ya, ini kita pasangin kita pasangin tirai ya. Kalau silau bisa ditutup. Oke, tirainya sekeliling seperti ini ya. Sama baris kedua juga. Nah, ya kalau dari belakang begini teman-teman ya. Ya, tirai kita bikin hanya sampai baris kedua di depan supaya tidak mengganggu penglihatan ya teman-teman ya. Ya, buat driver. Oh ya, satu lagi, ini TV-nya masih berfungsi. Jadi kalau bicara motorhome biasanya ada TV, tapi ini TV bawaannya Hyundai ya, jadi nggak mengganggu di sini TV-nya. Ya, pasti ada TV, ada tempat tidur, ada tempat masak. Kalau camper van kan begitu ya. Ada WC. Nah, satu hal, kita tidak membuat toilet di sini karena balik lagi konsep kita bukan untuk tidur di mobil ya teman-teman. Jadi konsep kita yang pertama adalah Hyundai H1 ini kita bikin untuk perjalanan jauh ya. Mobil ini sudah kita pernah jalan dari Sumatera hingga ke Bali, dari Bali hingga ke Sumatera. Tujuannya yang pertama adalah supaya anak-anak ya atau anak kecil ya keluarga yang bawa anak kecil itu bisa tiduran di belakang. Ini dulu yang pertama konsepnya ya teman-teman. Jadi anak-anak di bawah 6 tahun atau 8 tahun masih bisa tiduran ya. Ya, bisa bawa bantal ya teman-teman, taruh di sana, bawa bantal, bisa sandaran, bisa tiduran. Jadi sepanjang perjalanan mereka tidak tidur di kursi. Ya, biasanya kan kepalanya kalau tidur di kursi kan kurang nyaman ya teman-teman. Jadi itu konsep pertama kita bikin. Kedua, seperti camper van pada umumnya, kita bisa masak ya, masaknya masak kecil ya teman-teman ya. Terus kita ada kompor, kita ada tempat cuci piring, cuci tangan, kita bisa bawa bahan makanan di sini ya. Sama itu konsepnya. Bedanya kita nggak ada toilet ya. Jadi itu yang membedakan, karena kita berasumsi selama perjalanan kan, kalau dalam negeri kita sudah banyak sekali jalan rest area ya. Di jalan tol itu banyak sekali rest area. Jadi penggunaan toilet itu kurang efektif untuk konsep camper van ini. Oke, itu ya. Nah, poin berikutnya ya teman-teman, selain untuk tidur di perjalanan cukup jauh ya, di atas 5 jam 8 jam yang jelas ya. Nah, kita tetap akan mencari penginapan
atau menginap di hotel atau menginap di tempat penginapan teman-teman. Jadi konsepnya memang tidur di perjalanan saja buat anak-anak supaya nyaman. Terus kita tinggal tetap di penginapan atau hotel. Nah, tapi di mana sih kopernya? Mungkin teman-teman mau bertanya juga. Kita nggak bawa koper ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah kita begitu masuk ke hotel, ya kita tidak bawa koper, tapi kita bawa tas kecil aja, tas jinjing. Di mana sih baju-bajunya? Kan begitu. Nggak ada lemari nih. Apakah di sini? Nggak ya. Ini buat bahan makanan, buat peralatan, kebutuhan, buat air minum ya teman-teman. Jadi konsepnya bawa air minum, isi di sini aja, aqua atau ya minuman galon, 1 galon taruh sini. Bisa buat sama-sama, bisa buat cuci tangan, bisa juga buat cuci piring, ya kira-kira gitu ya teman-teman. Nah, untuk pakaian kita berpikir untuk keluar masuk hotel itu supaya tidak bawa tas banyak. Jadi kalau yang berangkat 6 orang, 7 orang itu harus isi tas banyak banget kan di sini kalau normalnya. Ya, jadi ini nggak pakai koper. Di sini teman-teman kita simpan ya. Oke. Ini bisa dibuka ya teman-teman. Nah, ini bisa dibuka. Saya kasih lihat dulu. Ya, teman-teman, ini di mana sih bajunya? Di sini teman-teman. Ini baju kita taruh di sini semua. Nah, ya. Saya buka satu aja. Ini baju kita taruh sini. Kita bisa lihat ya teman-teman. Kira-kira begitu. Oke, sederhana kita rubah. Oke, bisa muat baju 1, bisa 2, tergantung kita berangkat berapa hari ya. Kita pernah berperjalanan 10 hari. Cukup ya teman-teman. Nanti baju kotornya kita bisa taruh di belakang. Belakang ada tempat peralatan mobil kecil, boxnya. Tapi semua ini ya, ini ini ya teman-teman, ini isinya seperti ini ya. Buat baju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa 7 orang ya. Tapi kalau buat anak-anak, satu konsol ini, satu tempat ini bisa buat 2 orang, bahkan 3 orang ya. Jadi gitu ya konsepnya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi kita nggak bawa koper. Sekali lagi, kopernya tinggal di rumah. Di sini kita langsung bawa baju. Hanya memang pada saat kita mau stop di penginapan atau hotel, kita perlu memilih baju atau menyediakan baju yang paling atas untuk misalnya nginep hari pertama gitu ya, dan begitu seterusnya. Itu aja sedikit, kita mesti buka, ambil baju, masukin tas ya. Tasnya bisa dilipat, jadi kita nggak bawa koper ya. Kira-kira gitu ya teman-teman. Oke ya, itu konsepnya yang berikut. Nah, lalu selain tempat baju ya teman-teman. Nah, ini nih, kenapa warnanya beda? Warnanya beda karena teman-teman, ini adalah meja sekaligus pondasinya bed tadi ya. Gimana sih dia jadi meja? Oke, kita lepas nih teman-teman. Kita tunjukkan. Dia jadi meja. Nah, ini teman-teman, dia jadi meja ya. Nah. Oke. Kita pasang dulu ya teman-teman. Jadi meja ya. Itu ada kakinya, sederhana teman-teman. Ya, ada kakinya. Kita pasang dulu ya. Itu ada ini ada tempat lagi nih. Jadi ini juga jadi tempat barang-barang kalau beli oleh-oleh atau apa, kita bisa taruh di apa, kotak atau box di bawah tempat tidur anak-anak ini. Oke. Kita pasang dulu mejanya, teman-teman. Oke. Sudah jadi, teman-teman. Ini penampakan mejanya ya. Tuh. Ya, ini bisa buat sandaran sih ya, teman-teman. Nah. Jadi gini, kita bisa lihat. Begini ya teman-teman, kira-kira. Jadi kalau stop, kita beli makanan, kita bikin makanan, kita bikin mie goreng, kita makan soto, kira-kira gitulah teman-teman. Ini bisa duduk banyak ya.
bisa duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belakang bisa 6 orang. Nah, bisa juga pada saat berjalan duduk seperti itu ya teman-teman. Nah, ini penampakannya teman-teman. Tapi kalau perjalanan jauh kemungkinan tidak nyaman nih teman-teman. Ya, tidak nyaman kalau duduk seperti ini. Tapi bisa-bisa aja kalau memang perlu seat yang lebih banyak ya, tempat duduk lebih banyak. Jadi total 10 orang ya teman-teman, masih bisa. Depan 2,5, 2 dewasa 1 anak, 3 deh jadinya. Yang baris kedua 3 dewasa, sudah 6. Di belakang 5, 6, 12 teman-teman. Tapi duduknya miring. Nah, mungkin ya capek juga ya. Tapi ya kembali lagi, itu pilihan ya teman-teman. Jadi camper van ini begitulah konsepnya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman bisa menjadi inspirasi, mungkin bisa dimodifikasi lagi sesuai kebutuhan ya. Kita bisa lihat ya teman-teman. Kita lihat dari depan nih. Nah, kalau dari depan begini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu dah ya. Kalau kita rubah jadi meja buat makan di belakang ya. Waktu sekolah online kita pun bisa berlibur teman-teman ya. Bisa buat belajar di belakang, bisa buat makan, bisa buat istirahat, banyak kegunaannya ya. Jadi meja bisa jadi pondasinya tempat tidur, bisa menjadi meja ya, bisa menjadi tempat penyimpanan tadi yang di bawah sini. Baik, kita setting kembali teman-teman ke tadi kondisi awal ya. Kita set kembali ke posisi awal. Nah, baik, kita udah lepaskan teman-teman. Kakinya kita udah lepaskan. Nah, kita kembalikan pada posisinya. Nah, begini teman-teman posisinya. Oke, kita kembalikan tadi ke posisi awal ya teman-teman. Tuh, kita kembalikan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira begini. Tinggal kita kembalikan pada tempatnya. Oke, balik. Oh enggak. Nih teman-teman, kembalikan. Dah. Ya, bisa duduk, bisa nyantai nih teman-teman. Nah, penampakan dari belakang begini ya teman-teman. Nanti kita keliling. Nah, jadi kalau tiduran di belakang begini, tiduran berlibur. Oke ya teman-teman, itulah konsepnya, konsep camper van tanpa toilet ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Kalau ada pertanyaan, ada ide teman-teman, bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, sebelum video ini saya akhiri, kita keliling, kita lihat ya dari sisi luar ya teman-teman, sekali lagi. Oke, kita lihat ya. Dari luar standar ya teman-teman, coba dipasangin spoiler aja.
ya sedikit. Ini pintu sebelah sini. Nah, oke teman-teman, bisa lihat. Nah, teman-teman ya. Oke. Baik, teman-teman, berikut sharing atau review ya camper van H1 new konsep atau konsep sesuai kebutuhan lah, bukan new konsep, nanti konsep sederhana nih teman-teman ya, sesuai kebutuhan masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Kita berjumpa di video berikut ya. Salam sehat buat teman-teman semua, selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih, sampai jumpa.